Kita berdoa manfaatnya untuk dijadikan diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang selalu tenang dan tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan kita berharap dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas dalam beribadah menghambakan diri kepada Allah, dan senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah orang yang senantiasa mampu menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari kolbu-kolbu yang buruk sangka kepada orang lain, kolbu yang senantiasa jadikan diri ini oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa bersih hatinya, tidak ada sakwa sangka, tidak ada juga rasa iri, jahil, aniaya kepada sesama. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah dan wasi'ah, dan mendapatkan kesempatan untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya Tuhan nafsu nah inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dipanggil, disuruh untuk bergabung dengan kelompok ahli ibadah abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh, rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan kepada kita, dan kita mudah-mudahan termasuk yang mensyukuri nikmat dari keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan rezeki, keberkahan berkeluarga, punya anak keturunan, keberkahan punya masyarakat, punya komunitas yang aman, damai, dan negeri kita yang tentram sentosa, dan mudah-mudahan kita dimanapun berada, kapanpun kita berada, kita dapat keadaan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma syukur di hari Kamis, hari ke-14 dari bulan Agustus, ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, udara di Kota Bandung
hari ini gerimis-gerimis ya, bikin seneng kalau kita ngagojon ya, kalau kita berselimutan berkemul. Insya Allah mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi hari ini dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas suka miskin harta hadir sebelah depan dan kanannya kosong ya. Alhamdulillah dari dunia maya sana juga sudah hadir dari Sumedang dari Suryati bersama keluarga, kemudian dari Cirebon Sepuhan ada Teh Hilda bersama keluarga, dari Cipamukulan Bandung ya ada hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, dari mana ini Jatiwaras Tasikmalaya ya, Sukaraja Salopa Tasikmalaya, ibunda tercintanya dan Teh Tati bersama keluarga hadir. Kemudian dari Bojong Soang Kota Bandung hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga, dan Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarga hadir dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita dalam keberkahan insya Allah. Pagi hari ini kita tambahkan rasa syukur kita dengan mengikrarkan diri kembali kepada apa yang menjadi kodrat manusia. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wal amin ya Allah ya rabbal alamin. Kodrat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan sebagai orang yang menjadi abdinya Allah. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk menjadi ahli ibadah, untuk menjadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan untuk jadi jelema baong, bukan untuk jadi tukang HS, tukang sare, bukan untuk menjadi tukang dahar, tukang dan tukang ulin ya, tapi kita dijadikan untuk menjadi abdinya Allah. Dan ketika menjadi abdinya Allah, Allah berikan petunjuknya secara lengkap. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Al-Qur'an, kumpulan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli ibadah dengan memanfaatkan petunjuknya Al-Qur'an. Kita bertekad untuk tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita diberi petunjuk ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita meminta kepada Allah untuk selalu dalam petunjuknya, kita selalu kuatkan dalam diri, ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Petunjuk Allah lengkap dan kita tinggal mengikuti, dan untuk melaksanakan petunjuk Allah sudah memberikan contoh model pelaksanaannya ya, yaitu teladan kita, uswatun hasanah kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita tinggal meniru, kita tinggal mencontoh, nggak usah bikin-bikin yang aneh-aneh. Cukup kita menirunya, maka kita akan sempurna menjadi umat Islam, akan menjadi sempurna menjadi manusia pilihan Allah. Al-yauma akmaltu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sudah menyempurnakan nikmatnya untuk disampaikan kepada manusia dengan contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan agama Islam Allah meridhoinya. Inna dina indallahil Islam, insya Allah. Pagi hari ini kita tambahkan nikmat ini dengan menjalankan atau melaksanakan contoh Rasul. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Samani Kota Bandung dalam rangka belajar dan juga mengajarkan Al-Quran.
lakukan, termasuk yang sedang berada di internet lewat dunia maya sana. Ya, apa yang akan kita lakukan hari ini yaitu membaca, kemudian memahami, kemudian kita mudah-mudahan mampu mengamalkan, kemudian menikmati dan menyebarluaskan, menyampaikan, memviralkan. Memviralkan dalam artian yang seluas-luasnya, bisa menyampaikan secara lisan, bisa mempraktekkan langsung kemudian diperlihatkan kepada orang lain, bisa juga menyebarkan rekamannya atau mengambil cuplikan-cuplikan atau membuat catatan-catatan. Ya, di sini pasti dari antara Bapak dan Ibu ada yang rajin membuat catatan. Catatan Bapak dan Ibu, kalau diperhatikan yang saya alami hidup 60 tahun, membuat catatan meskipun sedikit, ini ada yang catatan dibikin dari tahun 2001 sampai dengan sekarang ternyata masih ada disimpan dan alhamdulillah kalau dibaca, oh ternyata waktu itu saya sempat membaca dan menulis ini serta sempat menuangkannya dan dituliskan di sini ada 33 cara untuk mendekatkan kepada Allah. Itu tahun 2001 berarti sudah berapa tahun berarti? Sudah 24 tahun. Ternyata dari 33 ini belum saya laksanakan semua, astagfirullahaladzim. Tapi kalau ini dibaca oleh nanti orang lain, kadang saya sebarkan, bisa jadi bermanfaat. Ya, kita memberikan manfaat kepada orang lain, berbagi ilmu, share ya kepada orang lain, baik di foto atau dituliskan kembali, insya Allah akan menjadi amal jariah yang akan mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ingatkan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mati. Saling melirik, yang mati duluan siapa? Ya sudahlah, kalau Bapak Ibu duluan, maka saya belakangan gitu. Kalau disebut mati itu kan lirik kanan, lirik kiri, kelihatan mana yang paling pewat nih, yang paling akan mati. Tapi nggak gitu, Bapak Ibu. Nah, bisa jadi yang paling segar itulah yang duluan. Ya. Itu ya, makanya senyum-senyum Bapak Ibu kalau ada disebut siapa yang akan duluan mati, lirik kanan, lirik kiri. Ya, alhamdulillah hari kemarin saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang bersama-sama menunaikan ibadah haji pada tahun 2004. Ya, bertemu kembali setelah 21 tahun, ternyata begitu di absen itu ya, dari dulu jumlahnya 40 lebih, 44, 45 dengan saya, sekarang tinggal hanya setengahnya Bu ya. Yang lain sudah tidak ada di sampingnya. Nah, begitu ditanya siapa yang akan menyusul, yang ini bilang kamu, yang ini bilang kamu dulu. Ada yang berani saya dulu ya. Baik, jadi mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasul, sekaligus juga kita menjadikan diri kita sebagai orang yang ikut dalam kegiatan-kegiatan yang disebutnya muqaba'ah, tabaah atau ittiba atau mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sekaligus juga kita mensyukuri bahwa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat sholat isyraq setelah keluar matahari kurang lebih 15 menit, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Ya, mendapat pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Padahal cuma sholat subuh berjamaah, tetap tinggal di masjid, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Nah, sekarang untuk melaksanakan ibadah haji biayanya mahal. Bahkan ada yang sampai harus beratus-ratus juta. Sampai hari kemarin di EAK punya orang-orang yang korupsi dana hajinya. Nah, dan kita saksikan mudah-mudahan hari ini ya sudah ditetapkan siapa yang garong-garong dan bangsat duit-duit jamaah haji, sehingga jamaah haji jadi kesulitan, yang harusnya sudah waktunya berangkat terjadi berangkat ya, meskipun ada yang berangkat tapi ada yang hasil nyuap, menyelewengkan undang-undang peraturan yang ditetapkan oleh negara. Nauzubillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan mampu nanti bersimpuh di Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umroh di Padang Arafah, kemudian di Mina, di Musdalifah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami sebelum mati sampai ke Arafah mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh, berziarah ke makam Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan hari ini. Kita akan baca Al-Quran surat An-Nur.
surat ke-24 mulai ayat ke-22. Kita akan baca 9 ayat pada pagi hari ini sampai ayat ke-30. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ayat ke-22 surat ke-24. Selamat bergabung dari Saung Tahfidz Al-Quran Ada Warna Cibalong Tasikmalaya Teh Dede Nuryani bersama keluarga. Yuk kita baca ayat ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wala ya'tilahul fadli minkum wassa'ati ayyuhul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun adzim. Innal ladina yarmuna muhsanatil ghafilati mu'minati yu'minu fid dunya wa akhirati wa lahum adabun. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم رجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله إنهم الحق ويعلمون أن الله هو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أو خابثات لخبيثين والخابثون للخبيث أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لا يقولون له مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير تستأنسوا وتستلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ذلكم خير لكم لعلكم فإن تذكرون تجدوا فيها الدهر فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لا لكم ترجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم نهن أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم
المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى والله إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنع. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya dan benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai catatan amal ibadah kita, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kekeliruan bacaan kita, dan kita diberikan semangat, dipompakan semangat untuk tetap belajar Al-Quran dan senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas bacaan kita. Mari pagi hari ini kita lanjutkan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia yang kita mudah-mudahan mendapatkan pemahaman yang benar. Mulai ayat ke-22 surat An-Nur. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berkaitan dengan kalau kita ada masalah dengan orang lain, baik itu putus cinta. Kan sekalian putus cinta, Bu. Baheula mah kabogoh teh bageurnya, Bu. Pibesaneun bager atau besan bager, barang kirim gitu ya. Aya pepes, Pak. Aya teh, aya tahu Sumedang, pibesaneun teh barang kirim. Tapi begitu putus atau mungkin ceraian, maka memutuskan, aku tidak akan ngirim-ngirim lagi, aku tidak akan ngasih. Itu nggak boleh, Bu ya. Biasa aja gitu ya. Kan masing-masing ada aturannya. Ya, jadi jangan sampai orang-orang mempunyai kelebihan, artinya kesempatan untuk berbagi ya. Baik itu karena mungkin ada permasalahan pribadi, individu ataupun partai. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau beda partai cara dibagi Bapak Ibu ya. Kan Bapak kemarin partainya di mana? Kemarin Ayeuna datang mau koneng tuh di bereknya lah gitu. Yang namanya beribadah di jalan Allah, lakukan adalah sesuai dengan yang ada dalam keimanan kita. Berbagilah. Ya, apalagi sampai berbagi. Mana yang mau beda kemarin milihnya, saya pilih yang ini, sampai tidak dibagi. Nah, kelakuan-kelakuan itu asli sekarang banyak terjadi, Bapak Ibu ya. Ada aturan dalam satu kampung semua dibagi kecuali 2 orang itu aja di 2 itu. Kenapa? Beda partai, beda golongan, beda milih. Masa gitu Pak Dede? Kira-kira Pak Dede menjadi pejabat gitu mah? Barang bere mah barang bere. Tidak punya. Allah tahu apa yang akan terjadi ya, karena Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang Maha mengawasi semuanya. Jadi di sini disebutkan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, pokoknya saya nggak bakal ngasih, gitu ya. Biasa aja, ya, gitu. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Jadi Bapak Ibu perhatikan, hati-hati jangan sampai mengikuti orang lain berbuat zina. Nah, apalagi kepada orang yang lemah. Nah, apalagi sampai dikorbankan untuk dijadikannya sebagai tandon atau sebagai gantinya dari yang dihukum. Alhamdulillah ya. Pada hari ketika lidah dan tangan kaki mereka menjadi saksi dan mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya.
dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang hak, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya berbuat tidak adil atau sekarang menuduh orang lain atau mungkin menuduh perempuan-perempuan yang berzina, nah, padahal dia tidak melakukannya, maka nanti akan menjadi saksi di yaumul kiamat apa yang dituduhkan. Ya. Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik. Ingat Bapak Ibu nih, pesan dari Al-Quran, wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik. Jadi nggak bakal ada yang namanya orang soleha dapat orang yang nggak keruan, nggak bakal. Nggak bakal ada cerita preman dapat ustazah. Atau yang nggak ada cerita bahwa yang namanya ustaz dapatnya pelacur. Nggak bakal. Tuh, tapi zaman dulu ada Nabi Lut istrinya bawang, itu dulu. Ini sekarang, nah, kan gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau nuduh istri atau suami atau istri nuduh suaminya zina, pasti dirinya zina. Nah, ayat ini suka saya pakai kalau ada yang ribut suami istri datang ke kantor. Wah, suami saya zina. Ibu duduk. Kalau ibu nuduh suaminya zina, ibu juga pasti zina. Tunjukkan ayat An-Nur surat ayat-ayat ke-20 26 ini. Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita-wanita yang tidak baik, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Bapak Ibu tulis ayat ini, tempel di dinding rumah. Cing gede. Ya. 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 Ngotot. Biasa di mana-mana. Ya. Ke masjidnya juga pasti itu balik. Ada orang yang ke masjidnya balik, pasti bisa meyakinkan suami supaya ke masjid. Gak mungkin Allah salah. Jadi kalau yang ke masjidnya juga pasti tidak ikhlas. Namun si salah kita tidak bawa. Cocok. Gimana kita menuduhnya? Gak usah nuduh, bacakan ayatnya. Allah nggak mungkin salah. Jadi kalau ada istri nanti ke masjid, masjid itu tapi penting, terus. Tapi namanya terus, sebenarnya di pos malah murunan ayat sekali-sekali ayat numernya udud-udud dan merek, ya harmonis, dahar, mudona, gratisannya. Nah terus istrinya kelihatan solehah, tapi salahnya nasi kayak gitu, nggak mungkin Allah salah. Ayat ini tempel, kalau perlu di kantor RW tempel, ya, bahwa laki-laki yang baik pasti untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik pasti untuk laki-laki yang baik. Bagaimana ada yang comblang kayak gitu? Kalaupun terjadi, maka kebaikan istrinya ngaji kemana-mana, gunana kesalakina. Padahal hidup mah khairun nas aqfa'uhum linnas. Cocok, Bu. Ibu pernah punya suami yang seperti itu? Ibu ngaji suami nate. Terus kumaha? Yakinkan suami bahwa yuk kita berbuat baik sama-sama. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ngajak yang terbaik, dakwah yang terbaik itu karena kepada pasangannya. Kan sekarang sudah ada kecenderungan kalau firman kemana-mana ngaji ceramah di itu pemajikan nama jeung Bang Mok punya kayak gitu, Bu. Makanya sekarang kan lagi ramai. Ya. Keji itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Ya. Sedangkan mungkar adalah merugikan orang lain. Keji itu hanya diri sendiri. Goreng, cek orang apa-nya. Nah, tapi kan berbuat keji itu yang menghasilkan batu enggak. Keji itu adalah yang merugikan diri sendiri, tapi tidak menjadikan orang lain rugi. Kalau mungkar itu menjadikan orang lain berbuat sesuatu karena dia, terus orang lain dirugikan. Gak boleh
perempuan itu kajian tinggi solehah kayak apa nggak boleh curhat kepada ustadz kecuali dengan suaminya. Ya kita nggak boleh menyarankan gitu, urus dengan suamimu sendiri. Kalaupun mau mengadukan, datang dengan suaminya. Itu sebabnya kalau di kantor urusan agama, di pengadilan agama, kalau dia nggak datang, suami istri nggak dilayani, Pak. Dan itu di kita mah malah Pak, kawin je ustadna. Di Mekah deh gitu, nanti Bu, curhat nanti Mekah, balik dari itu dikawinnya. Ayo gitu Bu, ini ayat banyak. Ya, jadi hati-hati perempuan yang suka curhat, kalau kepada laki-laki lain, hati-hati. Itu tandanya bahwa dia adalah bermasalah. Ya, kita kadang diuji ya, apa yang ada di Al-Quran